Bang Dion, kita di mana ini? Ah, pura-pura nggak tahu. Pasti mau beli oleh-oleh di sini. Udah ngajak-ngajak. Gini kalau jalan sama mama, oleh-oleh mulu. Aku tahu tadi Teteh cerita katanya, Bang Dion kita harus buru-buru ke sini karena cuma ada 10 loyang dan harus dapet. Kata aku mah kalau sama ibu-ibu mah harus kayak gini terus. Ngeluar, Hah? ngeluar. Ya. Tapi Teteh udah masih dapet belum ini? Gak tahu, mudah-mudahan ya. Hah? Kita cek aja ke Iya dalam. tuh, Besti, yuk. Yuk. Tuh, selamat siang. Mbak, ini tuh per Perloyang. per loyang. Ya, kita ada yang perloyang sama yang per slice-nya juga. Oh, oke. Jadi semuanya jualnya apa? Marmer cake sama pastry-nya juga. Nah, ini si Teteh tadi mau oleh-oleh katanya yang war harus dapet. Mana? Itu apa ya? Itu yang mana? Kita untuk yang tetehnya di varian pandan keju, premium sama pastry-nya juga, Kak. Yang premium aja, premium. Hah? Yang premiumnya kebetulan tinggal satu lagi. Best. Best. Jangan sampai Ibu Santi Deni nggak dapat untuk bawa pulang. Mbak, aku pasti dapat kan? Yang satu buat aku ya. Ya, boleh. Bagus loh, Teh. Ada greeting card-nya juga ya. Ya ampun, lucu banget. Terima kasih ya. Besti, bolu jadul ini tuh lagi viral banget dan jadi perbincangan netizen. Si marble cake ini bukan cuma bikin nostalgia, tapi sekarang jadi salah satu oleh-oleh favorit yang wajib dibawa pulang. Konsep tempatnya juga open kitchen, jadi cus kita kepoin prosesnya. Pertama, adonan premixnya kita halusin dulu sampai lembut sempurna. Setelah itu, kuning telur masuk dan diaduk lagi sampai menyatu. Lanjut tepungnya dituang, diaduk perlahan sampai teksturnya mulai terbentuk Besti. Kalau udah mulus, kita lanjut aduk manual supaya adonannya benar-benar sempurna. Setelah itu, putih telur masuk, diaduk lagi sampai rata, baru deh taburin bubuk coklatnya dan aduk lagi sampai warna dan rasanya menyatu sempurna. Besti, bikin kue itu butuh kesabaran ya, biar hasil adonannya tuh nggak gagal. Kalau adonannya udah siap, langsung kita cetak. Layer pertama adonan original masuk, terus ditimpa dengan adonan coklat, terus kita swirl perlahan biar motif marble-nya terbentuk cantik. Langsung deh masuk oven kurang lebih 30 menit sampai ngembang sempurna. Dan tada, bolunya udah jadi Besti. Aroma baterinya tuh langsung nusuk ke hidung. Gak cuma varian premium, ada juga varian pandan yang gak kalah menggoda. Langsung aja dipotong-potong. Lihat tuh bentuk marble-nya cantik banget kan, Bes? Dan untuk penyajian per slice-nya gini, disajikan dengan salted cream dan saus ricaya yang bikin rasanya makin naik level. Wih, ini kita coba dulu warisan yang premium. Oh bener, Teteh. Tadi ini pas udah dibuka, kecium banget langsung aromanya sedep banget, butternya dari. Jadi ini bukan pakai French butter, Teh. Oh. Pakainya tuh Dutch butter, jadi butter Belanda yang memang dia kadar minyaknya itu lebih berminyak. Oh gitu. Makanya tadi aku udah lihat dia itu bentuknya nggak terlalu padat Teh, si bolunya. Sama wangi-wangi kayu manis ya. Bener. Wow. Dan dia di atasnya, biasanya kan kalau kita marble cake nggak ada ini ada nougat-nougatnya ya Teh ya. Oh, dia kasih kacang gitu ya. Kacang. Ini adalah loyang terakhir yang kita dapat, Besti lihat. Alhamdulillah kita masih dapat ini ya, Besti. Karena dia bikinnya tuh sehari cuma 10 loyang. 10 loyang. Iya. Bener. Aku coba duluan boleh Teh? Yuk. Boleh. Bismillah, mari silakan. Nam. Enak. Nggak terlalu manis, tapi dia tidak sepadat marble cake biasanya. Oh. Karena menurut aku minyaknya kadarnya lebih tinggi Teh yang ini. Oh gitu, berarti lebih buttery aja. Lebih gitu ya? buttery, bener. Oke, kita coba ya. Ya, Nggak terlalu manis, aku pikir tuh akan manis. bener. Ternyata enggak. Dan aku suka banget di tekstur nuggetnya ya. Nougatnya. Nougatnya tuh teksturnya tuh crunchy, benar-benar crunchy. Kayaknya nougatnya diolah lagi ya. Diolah lagi. Biasanya tuh kayak di toasted lagi gitu tadi apa ya di disangrai-sangrai gitu lagi Teh. Makanya dia natinya tuh keluar dan aku suka banget ini tipikal makanan yang aku suka. Nggak terlalu manis bener, nggak over sama sekali. Buat varian premium yang satu ini, stoknya limited setiap hari ya. Jadi kalau mau cobain, siap-siap war ya Bes, karena cepet banget sold out. Nah, yang ini berikutnya tuh unik banget ya. Yes. Makannya dia pakai apa ini? Kayak whipped cream gitu Teh, tapi katanya salted dan ini adalah serikayanya. Salted cream. Jadi salted cream, tapi kalau menurut aku ini adalah whipped cream yang memang sedikit asin aja. Oh, oke. Yang dikocok lepas gitu sampai dia set kayak gini Teh. Dan ini adalah si Tapi serikayanya tuh. lebih padat dari si Whipped cream. Ha-ha, Whipped cream. ha-ha.
Karena menurut aku dikocoknya ini lumayan lama teh. Di sinilah kita bisa membedakan antara yang premium dan yang Biasa. biasa. Jadi yang ini rasanya tuh lebih padat. Lebih padat, benar. Lebih padat dibanding yang si marmer cake ini ya. Padat dan nggak yang terlalu buttery banget. Benar. OMG Besti, manisnya pas, teksturnya lembut dan aftertaste-nya tuh nggak bikin seret sama sekali. Salted cream-nya ngasihin gurih, tipis, terus ditambah manis dari selainya. Jadi pas dimakan tuh rasanya balance banget, nggak over atau bikin giung. Bang Dion, dari tadi kan kita makan yang manis-manis ya. Hmm. Nah ini kayaknya pastry-nya asin karena dia daging sapi dan keju. Oh ini savory-nya ya teh ya. Jadi ini sebenarnya kayak bolen ya teh ya atau enggak? Iya, juga. mirip. Pakai Oh pak pastry teh. Wangi loh ini. kita coba yuk. Pastry kulitnya renyah, dalamnya lembut, isiannya gurih, smoky, dan juicy di setiap bite. Dagingnya berasa nyampur sama daging enak, tapi si pastry-nya tuh yang nggak, bukan tipe pastry yang garing banget Flaky. gitu. Bukan tipe pastry yang flaky. Coba. Aku coba ya teh ya. Silakan. Ditambah keju, bikin rasanya makin rich dan creamy Besti. Oke, langsung aja lah kita kasih penilaian untuk warisan yang ada di Purnawarman Bandung Besti penilaiannya adalah bikin lapar semua orang Bandung approve.